وأشهد أن عبد رسول. Ayuhal ikhwah, saya sangat terkesan dengan tema pagi ini. Saya tidak tahu siapa yang membuat kalimat tema itu. Menjadi soleh sebelum mengharapkan anak soleh. Ini luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena rata-rata orang awam yang jauh dari kata soleh juga menginginkan itu. Ya kan? Antum boleh cek pelacur, germo, koruptor, pengedar narkoba, pencuri, pencopet. Adakah mereka berharap anak-anaknya seperti mereka? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Ini kita bicara kaum muslimin ya. Ini kita tidak bicara apa itu mafia. Ayo mungkin kelas mafia juga orang-orang kafir itu mungkin nggak pengen juga anaknya mengikuti jejak mereka sebagai pencopet, pencuri, koruptor, pengedar narkoba. Gitu. Kalau kaum muslimin luar biasa. Kita tiap hari bergaul dengan kaum muslimin, ada di antara antum barangkali yang kenal dengan pencopet, pencuri, pelacur, germo, pengedar narkoba. Insya Allah pasti mereka tidak berharap anak-anaknya ikut menjadi pelacur, ikut menjadi pencuri, ikut menjadi koruptor, dan seterusnya. Kita saksikan kan, berapa banyak para koruptor, para penjahat, anaknya dimasukkan ke pesantren, ini bukan satu dua. Karena ini sebatas syahwat. Beda kalau subhat. Nah, yang jadi masalah, bagaimana ini? Bagaimana? Kan ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu sendiri. Mosok dirinya jarang sholat, jarang berjamaah, berharap anaknya rajin sholat. Dirinya jauh dari ilmu, jauh dari Al-Quran, berharap anaknya hafal Al-Quran. Maka tema ini bagus. Menjadi soleh dulu, sebelum nanti memiliki anak soleh. Kenapa? Karena uswah ini luar biasa. Contoh toladan ini luar biasa. Antum yang biasa dengar azan langsung ke masjid. Ya, enggak usah teriak-teriak. Ayo nak sholat berjamaah di masjid, ayo nak, enggak usah teriak-teriak. Tentu anak antum kan lihat. Begitu azan, antum langsung ke masjid. Begitu azan, antum langsung ke masjid. Direkam oleh si anak-anak kita kan. Dari dia umur 3 tahun, 4 tahun. Kadang ikut ayahnya ke masjid. Insya Allah akan terbiasa. Walaupun teriak-teriak, marah-marah. Tapi memaksa anak-anaknya ke masjid sementara dianya enggak ke masjid, gimana? Ya paling karena takut. Ada ayahnya, ada ibunya ke masjid, begitu kemana, jauh dari orang tuanya, dia tidak berjamaah. Karena takut saja. Nah, disinilah rahasia barangkali kegagalan para dokter, para pendidik, para pemerhati anak-anak yang menginginkan anak-anak remaja dan seterusnya ya, jangan merokok. Ya.
Kan kampanyenya luar biasa untuk anti rokok. Ya. Itu sudah dari dulu. Saya kira kita mendengar bahwa rokok pemborosan, bahaya, jantung, kanker, segala macam, itu dari kita kecil. Ya. Tapi sampai hari ini, rokok laris apa enggak? Iya, laris sekali. Laris sekali. Karena apa? Karena sebatas melarang anak-anaknya ngerokok. Dirinya ngerokok. Ya, itulah yang terjadi. Mayoritas kaum muslimin kan merokok sekarang ini. Bagaimana anaknya tidak mengikuti? Walaupun dilarang, dia dibentak-bentak, dia di luar. Dan pada akhirnya ketika udah nikah misalnya udah biasa. Ngobrol dengan anaknya, ngobrol dengan mantunya sambil ngerokok, biasa. Bahkan nantinya nggak punya rokok, minta rokok, anaknya, mantunya hal biasa. Masa cuma kecil doang? Disinilah betapa perlunya, pentingnya. Barangkali antum masih ingat ketika Nabi agak kesel. Ya, kenapa? Karena para sahabat disuruh memotong rambutnya, diem aja, disuruh menyembelih hewan kurbannya, masih diem aja. Ya, maksudnya tahalul. Gitu. Padahal Nabi menyuruh gitu. Karena terhalang, ya mungkin para sahabat agak bingung juga, nggak paham ya. Bukan berarti para sahabat bermaksiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak taat kepada Nabi, tidak. Karena kan tawaf belum, sa'i belum. Tiba-tiba suruh tahalul. Suruh motong rambut, menyembelih hewan kurban. Padahal tahalul itu kan setelah tawaf, setelah sa'i kan begitu. Karena terhalang kan, dihalangi oleh Abu Sufyan waktu itu. Sunnahnya ketika kita terhalang sehingga tidak melanjutkan haji kita, tidak melanjutkan umroh kita, maka kita tahalul. Seolah haji kita sudah selesai. Umroh kita sudah selesai. Jadi ketika antum nanti satu saat umroh misalnya, atau haji misalnya, begitu pakai pakaian ihram, mendarat di Jeddah, kok ada sesuatu, gempa lah, apa muslah, apa-apa, pokoknya nggak bisa melanjutkan, maka tahalul. Dan dianggap umrohnya sudah selesai. Seperti waktu kemarin lah ya, waktu pandemi ya, misalnya sudah pakai pakaian ihram di pesawat, darat di Jeddah. Nah pas mendarat, suruh pulang lagi. Maka segera tahalul. Segera menggunduli rambut bagi laki-laki dan memotong seujung kuku bagi wanita. Dan dianggap sudah betul-betul ya. Tentu sudah pakai pakaian ihram. Bukan baru sampai Bandara Soekarno-Hatta dengar suruh gagal ya, pulang lalu tahalul, ya enggak. Kan belum pakai pakaian ihram. Nah, waktu itu Nabi terhalang. Dihalangi oleh musuh. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Maka tidak sanggup, tidak bisa melanjutkan ke Mekah. Maka beliau perintahkan para sahabat untuk tahalul dan memotong hewan kurbannya. Di hajinya bukan haji tamattu ya. Tamattu kan tidak membawa hewan. Diam para sahabat. Diam, nggak ada yang motong rambut, nggak ada yang menyembelih kurban. Diam. Nah, kemudian Nabi masuk ke kemah. Cerita kepada istri beliau ya. Sepertinya bukan Aisyah.
Istri beliau menyarankan, ya Rasul, bagaimana kalau engkau keluar di hadapan para sahabat, engkau potong rambutmu, tahallul, dan engkau sembelih kurban. Ini luar biasa, usul luar biasa ya. Dari sini kita tahu bahwa siapapun, sekecil apapun, bisa mengusulkan sesuatu yang bagus. Ya. Inilah disunahkan bagi kita untuk bermusyawarah. Dan ada hikmah besar dari musyawarah. Ya, kita jangan sombong. Ya. Ide saya paling banyak, ide saya paling brilian. Saya nggak perlu ide orang lain, jangan. Musyawarah perlu. Tapi bukan voting. Bukan voting. Nanti keputusan tergantung suara terbanyak, enggak. Tetap satu orang. Penentunya tetap pemimpin. Tapi musyawarah perlu untuk menampung ide-ide, mendengarkan gagasan-gagasan dari yang lain. Beliau lakukan apa yang diusulkan oleh istri beliau. Beliau potong rambut beliau bertahalul dan beliau potong hewan beliau. Para sahabat enggak pakai disuruh. Enggak pakai disuruh. Begitu melihat Nabi memotong rambutnya, menyembelih korbannya, langsung para sahabat melakukannya. Memotong rambut mereka masing-masing dan menyembelih hewan kurban mereka masing-masing. Inilah kedua. Inilah contoh. Antum misalnya di sini ya kan, bersama dengan anak murid, ya. Apa yang antum lakukan sesuai sunnah Nabi, insya Allah anak-anak pun akan mengikuti sesuai sunnah Nabi. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah, kaki kanan, keluar kaki kiri, dan seterusnya, ketemu mereka salam. Ya. Jangan bikin aturan di luar sunnah. Ya. Pokoknya kalau murid harus salam duluan ke guru. Ini jangan. Ya. Karena sunnahnya kan tidak seperti itu. Ya. Sunnahnya yang mendatangi kasih salam kepada yang didatangi. Bukan yang didatangi memberikan salam kepada yang datang. Ya. Yang menelpon memberikan salam duluan kepada yang ditelepon. Maka kalau kita ngangkat telepon jangan assalamualaikum. Yang assalamualaikum yang menelpon, kan sunnahnya begitu. Kita buka telepon, kita ngangkat telepon ya atau halo. Nanti salamnya dari yang menelpon. Termasuk murid itu harus memberikan salam duluan kepada guru. Gak ada kaidah seperti itu. Kalau gurunya datang, muridnya sedang duduk di situ, ya tentu. Walaupun antum sebagai guru, antum sampaikan salam itu. Yang berkendara kepada yang berjalan kepada yang duduk, yang dilewati. Kecuali papasan. Papasan. Kalau papasan, maka sunahnya dulu-dulu. Yang memberikan salam terlebih dahulu, itu yang terbaik kalau papasan. Kita praktekkan di hadapan murid-murid kita, insya Allah. Apa yang dicontohkan oleh para guru, orang tua, itu yang akan direkam oleh anak-anak kita. Antum bisa lihat anak-anak yang bengal, yang nakal, dan seterusnya. Lihat orang tuanya. Yang hampir tiap hari berantem, mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata kasar. Tentu akan direkam oleh anak-anaknya. Bahkan tidak jarang langsung ditiru. Anak-anak kita ini luar biasa. Orang kita jaga di rumah, gak ada kata-kata kasar binatang. Begitu main dengan anak tetangga, keluar, pulang, ada aja. Betul-betul. Harus kita jaga anak-anak kita. Kalau ada yang bertanya,
Sebetulnya yang pertama kali akan ditanya oleh Allah tentang anak itu siapa? Ada syubhat menjawab guru. Yang akan ditanya guru, enggak, bukan guru. Yang akan ditanya oleh Allah tentang anak adalah orang tuanya. Bukan guru. Guru tentu sesuai dengan tugas guru, mengajar, dan baik dan benar. Dari pengajaran guru, ya apalagi bukan pesantren ya, bersama guru di sekolahan, paling pagi sampai siang atau sore jam 3. Itu pun cuman Senin sampai Jumat, Sabtu Ahad kan libur. Nah, selebihnya kan bersama orang tua. Maka yang pertama kali akan ditanya adalah maka orang tua wajib untuk memberikan perhatian penuh terhadap anak. Dan berkorban untuk anak hal yang biasa, hal yang lumrah. Ada yang sampai dibela-belain kontrak rumah agar dekat dengan sekolahannya. Ada yang dibela-belain sampai pindah kerja, bahkan keluar kantor, keluar dari perusahaan itu, gajinya lumayan besar. Semuanya demi anak. Ya. Kamu pernah dengar kecilnya Imam Ahmad? Kecilnya Imam Ahmad itu setiap subuh, menjelang subuh, itu dibalut badan Imam Ahmad dengan kain tebal, kan dingin, pas musim dingin, dinginnya Baghdad luar biasa ya, nggak ada apa-apanya, bisa membeku, untuk dibawa ke masjid. Setelah sholat subuh, ada halakoh di situ, ya belajarlah. Itu setiap hari. Nah begitulah perjuangan ibu, perjuangan ayah untuk anak. Kenapa? Bal min atyabi kasbikum. Wa min kasbikum. Bal min atyabi kasbikum. Anak-anak itu adalah hasil usaha kalian. Bahkan hasil usaha kalian yang terbaik. Maka sangat-sangat disayangkan. Dan sangat mengecewakan. Begitu perhatian terhadap mobilnya, motor gedenya, apalagi tanamannya, peliharaannya, dia hobi burung, hobi kucing, hobi ini. Sementara dia biarkan anaknya tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Tidak membiasakan diri dengan Al-Quran. Sangat sayang. Karena itu yang terbaik. Kita belum mengalami ya. Yang sudah mengalami adalah beberapa saudara kita yang sudah mendahului. Banyak insya Allah ya. Nah mereka baru merasa. Ternyata mobil saya, motor gede saya, hewan piaraan saya, bahkan jabatan saya, karir saya, nggak ada apa-apa. Mereka sudah alami. Kita kan belum nih. Kita masih hidup, setan masih bersama kita, iblis selalu menipu kita dengan mengatakan, ini nih bisnis nih, ini karir nih, ini gaji besar nih. Iblis setan nggak pernah, ini pahalanya besar nih, nggak pernah. Ya. Tugas iblis, kerjaan iblis tiap hari bersama setan adalah menipu kita. Ya. Ketika kita sudah mati, nyawa kita lepas dari jasad kita, baru iblis sudah tidak menggoda lagi, setan sudah tidak menggoda lagi, baru kita sadar sesadar-sadarnya, oh ternyata nggak ada apa-apanya. Justru anak ini, yang ada apa-apanya luar biasa, justru anak. Baru kita panen.
Nggak sholat, udah nggak bisa sholat tentunya, udah mati. Puasa nggak bisa, baca Al-Quran udah nggak bisa lagi. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Mengalir pahala. Dan kita baru merasa pahala itu nikmatnya. Sekarang kan belum. Antum yang banyak pahalanya dengan sedikit pahalanya sama aja. Duduk, makan, tidur, minum sama aja. Belum berasa. Nanti baru berasa. Ketika roh kita lepas dari jasad kita itu. Betapa anak-anak kita sholat, puasa, zakat, haji, Al-Quran, sodako mengalir. Bagaimana dijanjikan oleh Nabi alaihissalam, mata ibnu Adam min qata amaluhu ila. Ini lu tentang dan sifat anak itu sama. Ya. Sebuah kesalahan dan subhat, orang mengatakan itu kan anak zaman. Anak sekarang beda, beda teknologinya, beda mainannya, lagi beda kendaraannya, fitrah sama. Mau anak yang lahir di tahun 1900-an, 1700, bahkan anak di zaman Nabi SAW. Kalau beda, ngapain Nabi berbicara tentang anak, ngapain kita dengar? Sama. Yang beda tadi, mainannya, teknologinya. Nggak ada handphone, dulu nggak ada motor, dan seterusnya. Adapun fitrah. Makanya kita ambil cara Nabi SAW. Anak-anak di zaman Nabi dengan anak-anak hari ini secara fitrah sama. Mainan misalnya, bercanda misalnya, jangan serius-serius misalnya. Maka anak-anak kita ajak belajar itu dengan senang, dengan santai. Bagaimana yang sering saya sampaikan, seandainya tidak ada nilai boleh, maka nggak usah ada nilai. Ya. Karena nilai itulah yang bikin anak-anak jadi nggak nyantai. Yang bikin anak-anak jadi deg-degan, grogi, gitu ya. Bahkan tidak jarang stres. Apalagi waktu masih ada apa itu nasional, ujian nasional UN, ya kan? Zaman dulu, luar biasa. Saya SMP, kayaknya kalau menghadapi EPTA atau EPTANAS dulu namanya ya, ujian nasional, kayak luar biasa. Dan tidak jarang dari mereka menempuh cara-cara syirik. Yang ke kuburan keramat, ada yang dukun, kiai, apalah. Buat apa? Ya. Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan seperti itu. Sudah belajar aja terus. Belajar terus, belajar terus, belajar terus. Ya. Kali waktu guru ngetes murid, tentunya. Tapi tidak kemudian ada nilai formal, lalu begini, lalu begitu. Tapi karena tidak mungkin ya, kita bikin sekolah seperti itu tentu tidak mungkin. Ya dengan terpaksa lah. Oleh karena itu ya sudahlah, penting formalitas. Yang penting ini si anak hafal 10 juz. Si anak ini hafal 15 juz, itu kan jelas. Kalau nilai kan tidak jelas. Apalagi di beberapa tempat nilai bisa diusahakan. Nilai bisa dibeli. Kadang-kadang guru memberikan nilai juga agak subjektif. Jadikan anak-anak sama di sekolah kita ini nyaman, enak, ya, belajarnya santai. Orang tua juga jangan terlalu jangan terlalu menuntut.
Mana nilai kamu? Wah, kok cuman 7? Kok cuman 7,5? Ya, 9 dong, 10 dong. Jangan. Apa artinya nilai lah? Akan lebih baik kalau anak-anak itu dites oleh orang tuanya. Hari ini sedekah enggak? Nah, ada ada ketemu fakir miskin enggak? Ada ketemu orang minta-minta enggak? Ngasih enggak? Berbagi enggak tadi sama temennya? Jamaah, jelas itu ya. Jamaah. Barangkali tadi sholat duha barangkali. Kan untuk pada sunat kan tidak boleh ada paksa. Ya dirangsang saja. Tidak seperti yang wajib. Jangan mau ditipu oleh teori pendidikan orang-orang kafir. Orang-orang barat. Mereka berteori. Begini, begitu. Yang tidak jarang dari teori mereka bertentangan dengan sabda Nabi. Ya. Ambil contoh misalnya yang pernah saya dengar ya. Jadi menurut teori barat ini, kufar ini, apapun alasannya orang tua tidak boleh main fisik. Tidak boleh menyakiti fisik anak. Tidak boleh mukul. Ini bertentangan dengan ucapan siapa? Ucapan Nabi SAW. Wadribuhunna inda ashrin. Jelas sekali. Pukul kalau sudah umur 10 tahun nggak mau sholat. Kita ragu dengan kebenaran sabda Nabi ini. Kufur. Nah ini Nabi nggak bener nih ngomongnya. Kufur. Terancam kafir kita. Kalau beliau nggak benar, Allah nggak benar. Kan beliau mengucapkan apa yang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jaminan dari Allah bahwa Muhammad itu mengucapkan apa yang aku wahyu. Tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Keinginan pribadi. Menyalahkan Nabi berarti menyalahkan Allah. Mana enggak kufur. Ya. Tentu kita tidak ragu dengan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mukul anak yang tidak sholat. Dengan syarat anak itu sudah mencapai 10 tahun. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Mafhum mukhalafah dari sabda Nabi ini apa? Haram memukul anak. Kalau di bawah 9 tahun, 9,5 tahun, ya, atau 10 tahun kurang 2 bulan, 3 bulan, jangan. Ya, apapun alasannya. Ya alasan terbesar tidak sholat nggak boleh. Apalagi tidak puasa, apalagi tidak mandi, apalagi ngomong jorok, apalagi itu kan kecil semua dibanding dengan tidak sholat. Kesalahan terbesar, dosa terbesar setelah syirik. Tidak sholat. Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang sepadan dengan meninggalkan sholat. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, membantai. Semuanya kalah dengan dosa tidak sholat. Itu tidak boleh dipukul. Kalau belum 10 tahun. Kalau sudah 10 tahun, baru boleh. Tidak mungkin lah. Kita tinggalkan sabda Nabi ini, lalu kita ikuti teori barat, teori kufar tentang pendidikan. Apa mereka istilahkan KDRT misalnya. Berhak.
orang tua berhak memukul anak di atas 10. Suami yang nyuruh suami memukul istri siapa? Siapa? Nabi SAW. Setelah dinasihati. Kemudian pisah tidur. Kemudian pukul. Ya, hindari wajah, kepala. Saat apa? Saat istri itu nusyus. Tidak mau taat kepada suami atau bermaksiat. Gak mau nutup aurat misalnya, gak mau sholat misalnya, malah gak nyanyi di panggung misalnya. Ya. Diawali dari nasihat mungkin ya tidak harus sekali dua kali ya, beberapa kali. Nanti meningkat lagi pisah tidur. Masih seperti itu, pukul. Ini cara Nabi, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak mungkin, tidak boleh dikalahkan oleh teori orang kafir. Mau profesor, doktor, pegiat HAM, PBB, apalagi. Tidak berhak. Kita ikuti cara Nabi, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pisahkan tidur, ya. Ajarkan sholat 7 tahun. Ajak, perkenalkan. Tapi sekali lagi, tidak boleh dipaksa. Tahun 8 tahun, ayo nak, ikut ke masjid. Nggak mau Tidak boleh dipaksa. Belum boleh dipukul. Diarahkan terus, ya. Hentak mungkin. Tapi dipukul, jangan. Jadi, ini ada teori, mudah-mudahan mudah-mudahan membuktikan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi, ada usia tertentu yang fisik itu belum bisa menerima hentakan. Ya. Mudah-mudahan, cuman teori ini belum sampai angka 10 tahun. Ya, karena kita yakin dengan sabda Nabi, ya pasti 10 tahun lah. Ya. Jadi di atas 10 tahun, sudah siap menerima hentakan itu, pukulan itu. Oleh karena itu banyak orang-orang kita yang lemah, yang minderan, yang penakut, mungkin karena belum 10 tahun sudah dipukul. Ya. Gak mungkin sunnah Nabi gak ada sesuatu di dalamnya, pasti ada hikmahnya. Gak mungkin melanggar sunnah Nabi, kemudian tidak muncul keburukan, pasti muncul keburukan. Kalau keburukan akhirat, dosa ya udah jelas. Pembahasan itu, ini keburukan di dunia. Ya. Bagus tuh pembahasan sunnah-sunnah yang bisa menyelesaikan masalah. Seandainya kaum muslimin melaksanakan satu sunnah Nabi itu, maka jalanan gak akan macet. Seandainya kaum muslimin melakukan satu sunnah Nabi itu, maka penyakit-penyakit ini sudah hilang. Seandainya kaum muslimin melakukan satu sunnah Nabi itu, maka penghematan besar akan terjadi. Seperti sebentar lagi, bulan Februari ini, pemborosan luar biasa. Ya, entah berapa triliun, berapa ratus triliun yang harus dihabiskan hanya untuk pergantian seorang presiden. Ya, kenapa? Karena kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin kita nggak tahu sunnah Nabi SAW. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, cara memilih pemimpin itu mereka nggak pakai.
Mereka nggak paham. Mereka pilih si kafir pelatu. Seluruh warga negara ikut milih. Ya. Padahal sunnah Nabi, sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, kan beberapa orang. Pemilihan Abu Bakar, saya kira cuma belasan orang. Umar apalagi cuma satu orang. Yang memilih Umar sebagai khalifah itu satu orang, yaitu Abu Bakar sebelum wafat. Utsman 6 orang. Ya. 6, jadi 5, jadi 4, akhirnya 2. Ya. Nah, sunnah ini tidak dijalankan oleh tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin kita. Akhirnya harus ratusan triliun. Yang jika untuk mengentaskan kemiskinan, berapa orang miskin itu terentaskan dengan ratusan triliun itu. Ya. Yang tukang cilok, tukang bakso, tukang soto, tukang cendol, butuh modal, terselesaikan. Ini terkungkung hanya oleh teori si kafir pelatu. Ini gara-gara apa? Kaum muslimin tidak faham sunnah. Tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ya. Termasuk pembahasan kita pagi ini. Berapa banyak dari kita yang akhirnya melakukan ini, operasi, begini. Gara-gara tidak mengamalkan sunnah Nabi. Kemudian, ini yang juga harus jadi perhatian kita, terutama para orang tua. Jangan membebani anak di luar kemampuan. Ya. Anak pertama ngapalin cepat, alhamdulillah. Ini karunia dari Allah. Anak kedua lebih cepat lagi. Anak ketiga lambat. Ya. Ini semua karunia dari Allah. Maka jangan dipaksa anak ketiga ini untuk sama dengan anak pertama dan kedua. Ini pun guru-guru perlu perhatian dalam hal ini ya. Maka jangan disamakan. Dan yang pertama kali tidak menyamakan siapa? Rasulullah SAW. Ada orang yang Nabi tahu dia lapar, pingsan di masjid, dibiarin oleh Nabi. Dibiarin oleh Nabi. Ya. Karena Nabi tahu siapa dia. Sementara ada beberapa anak muda, mungkin remaja ya, baru beberapa hari di Madinah. Masuk Islam, kemudian sama-sama tinggal di emper masjid Ahlus Suf. Baru beberapa hari, mungkin seminggu atau 2 minggu, Nabi memanggil anak-anak remaja ini, mengatakan, kalian pulang saja. Kalian pulang saja. Begitu disuruh pulang, luar biasa itu girangnya, senangnya. Mereka pikir kalau masuk Islam harus sama dengan orang tadi. Ya, Abu Hurairah. Yang dibiarkan oleh Nabi sampai pingsan-pingsan itu, sering lapar itu Abu Hurairah. Kenapa? Nabi tahu siapa Abu Hurairah. Kekuatannya, tekadnya. Anak-anak muda ini tidak seperti Abu Hurairah. Manusia kan tidak sama. Maka anak-anak muda ini oleh Nabi disuruh pulang. Begitu disuruh pulang senang sekali, puji-puji Nabi. Kami belum pernah melihat pendidik tokoh yang begitu bijaksana seperti Rasulullah SAW. Kami disuruh pulang. Ketika Nabi mungkin sering melihat kami, dia murung, rindu dengan keluarga. Nah, kita ingat maknya, namanya masih remaja ya. Ini Nabi mengajarkan kepada kita, jangan menyaparatakan. Beda. Apakah sudah ya?
Walaupun tertatih-tatih, nggak apa-apa. Terus ngafalin. 1 tahun baru dapat 1 juz, pun belum mungkin, nggak apa-apa. Yang penting terus target-target itu tidak usah di apa ya. Pokoknya yang penting terus mengajarkan. Kan anak-anak kita itu bukan pekerja kantor. Pekerja kantor iya, target ya. Minggu sekian, sebulan sekian. Tentu anak-anak tidak seperti itu. Takutnya nanti stres, nanti malah jadi benci dengan Al-Quran. Maka dibikin cinta. Jadi ngapalin itu dengan nyaman, dengan enak. Termasuk nilai. Jangan sampai kita membanggakan anak-anak kita sekedar nilai. Udah, nggak usah terlalu pusing dengan nilai. Berapa banyak hari ini yang pengusaha besar, yang pejabat misalnya, yang dokter misalnya, nilai di SD-nya jelek banyak. Karena anak-anak yang super itu kan jarang. Dia nggak bisa apa-apa di matematika misalnya. Tapi di pelajaran lain bagus. Dia nggak bisa apa-apa di pelajaran umum, tapi pelajaran agama dia bagus. Ya. Maka jangan terlalu banyak. Salah satu kritikan dari para pemerhati terhadap pendidikan di kita ini kan terlalu banyak. Dari SD sampai SMA itu ya. Semuanya. Biologi dipelajari, fisika, bahasa Inggris, tambah lagi bahasa Perancis, begitu. Banyak sekali. Ya. Tahu sedikit dari yang banyak. Sementara di beberapa negara, Saudi misalnya, tahu banyak dari yang sedikit. Dan sudah dimulai itu dari SMP misalnya. Bahkan ada yang dari kelas 5, kelas 6 itu sudah mulai dipilah nih. Ini kok tertarik dengan apa? Arab gitu. Ini kok tertarik dengan matematika misalnya. Jadi tahu banyak dari yang sedikit. Karena manusia super itu kan jarang. Yang kayak Imam Syafi'i, kayak Imam Bukhari ya tentu jarang sekali. Semuanya tahu. Bagian-bagian. Para sahabat aja tidak semua mumpuni dalam segala hal. Ya. Yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Siapa? Mu'ad bin Jabal. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Yang paling mulia Abu Bakar tentunya. Tapi yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram Mu'ad bin Jabal. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Umatku yang paling tahu mana yang halal, mana yang haram. Masuk ketika Nabi menjadi imam, beliau baca, beliau sadar, terlewat satu ayat. Ini bukan berarti beliau lupa, lalu jaminan sanukri'uka falatansa akan kami bacakan dan engkau tidak mungkin lupa. Enggak, ini kan lupanya itu manusiawi ya, artinya tetap beliau ingat tapi terlewat gitu. Jaminan dari sanukri'uka falatansa adalah ada sebuah ayat yang Nabi dulu ingat, sekarang lupa, padahal belum mansuh, itu nggak mungkin. Kalau beliau lupa, pasti mansuh. Nah, waktu itu selesai sholat, beliau sadar. Tadi ketika baca ayat dalam sholat, ada satu ayat yang terluncat. Ya. Beliau nyari siapa? Beliau nyari siapa? Abu Bakar? Enggak. Umar? Enggak. Ibnu Mas'ud? Enggak. Ibnu Abbas? Enggak. Tapi Ubay bin Ka'ab. Mana Ubay bin Ka'ab? Mana? Ya, saya ya Rasul. Kau tahu kan?
Tadi aku terloncat satu ayat. Kenapa engkau tidak ingatkan aku? Ya. Ubay menjawab, Inni dhonantu annaha qatlu. Aku mengira ayat itu mansuh ya Rasul. Ini dalil yang sangat tegas. Yang menghancurkan ucapan Khawarij, Rafidah, Mu'tazilah. Yang mengatakan bahwa ayat mansuh nggak ada. Mosok sudah diturunkan, diangkat lagi. Mosok sudah ditetapkan, dihapuskan lagi. Ya. Ada. Ini salah satu dalil dan masih banyak dalil-dalil lain. Bahwa ada ayat-ayat yang mansuh. Dan ini adab dari Ubay bin Ka'ab. Tidak mendahului Nabi SAW. Kenapa Nabi nyari-nyari Ubay bin Ka'ab? Karena beliaulah yang paling mungkin dalam hafalan. Abu Bakar kalah, Umar kalah, Utsman, Ali semua kalah. Nabi tahu kan? Nabi dengan para sahabat itu tidak seperti ustadz dengan jamaahnya hari ini. Atau guru dengan muridnya hari ini. Artinya betul-betul tahu. Bergaul hampir setiap hari. Mana yang mungkin, mana yang ini, mana beliau tahu. Berarti kan sendiri-sendiri gitu. Itu padahal kalau istilah kita ya satu agama. Ya. Diniyah umum gitu kan. Di dalam agama saja para sahabat, manusia-manusia termulia dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha. Tidak menguasai segala hal nomor satu. Bahwa Abu Bakar manusia paling mulia setelah para nabi, para rasul, betul. Tapi dalam masalah hafalan Al-Quran, bukan beliau yang paling mungkin. Dalam masalah fikih, yaitu halal haram tadi, bukan beliau yang paling paham, tapi Mu'ad bin Jabal. Dalam faraid, lain lagi. Umatku yang paling paham, paling tahu tentang faraid, Jabal. Mu'ad bin Jabal lagi, bukan. Tapi Zaid bin Sabit. Nah, itulah. Ya. Terus yang paling aman, yang paling amanah, kepercayaan umat ini, beda lagi. Ya. Bukan berarti yang lain tidak amanah, tapi kan bertingkat. Gitu. Kemudian hawarinya umat ini lain lagi. Begitulah para sahabat. Tidak menonjol dalam segala hal, apalagi anak kita. Maka seandainya anak kita ini, matematika nggak tahu apa-apa, biologi nggak tahu apa-apa, fisika nggak tahu apa-apa, apalagi sejarah nggak tahu apa-apa, tapi hafal 25 juz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hafalan cuma dikit. Mungkin cuma 2-3 juz. Tapi bahasa Arabnya luar biasa. Alhamdulillah. Gitu ya. Bahasa Arabnya biasa-biasa saja. Hafalan sedikit. Tapi ilmu sejarah bagus. Alhamdulillah. Jangan jadikan anak-anak kita itu seolah anak-anak yang super. Sahabat aja seperti itu. Apalagi kebanggaan ya, jangan. Yaitu seringlah keluar dari ayah, ibu. Ya. Oh, anak saya sudah begini. Oh, anak saya ranking pertama. Oh, anak saya diterima di anu. Oh, anak. Apalagi hanya nilai, janganlah. Ya, mungkin kalau tidak salah sudah lama sini ya. Ranking segala macam. Kita fokus agar anak-anak kita ini berilmu dan mengamalkan satu lagi ikhlas ya.
Ikhlas. Ikhlas ini banyak para imam, terutama yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin, mereka mengatakan Imam Nawawi insya Allah keikhlasannya, padahal ikhlas itu nggak kelihatan, tapi insya Allah. Kenapa beliau mengatakan Imam Nawawi ini insya Allah ikhlas? Melihat hasilnya. Dari salah satu kitab beliau, Riyadhus Shalihin. Adakah negara Islam di muka bumi hari ini yang tidak terdapat kitab Riyadhus Shalihin? Tidak ada. Pasti ada. Ya. Gak usah negara lah, kota. Gak usah kota lah, masjid. Ya. Hampir di semua masjid ada kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Bahkan mungkin rumah. Saya kira kalau di survei rumah-rumah kaum muslim ada kitab Riyadhus Shalihin, Arab atau terjemahan, insya Allah ada. Ini luar biasa. Nah, dari hasil ini para imam berharap, pastikan tentu tidak boleh ya, berharap bahwa Imam Nawawi ini ikhlas dalam mencari ilmu, dalam menulis, dalam mengajar. Karena ikhlas itu bersangkut paut dengan hasil. Ya. Dan kita saksikan, ketika sebuah sekolahan atau apalah ya, ya terlihatlah yang dicari duit, uang, bayaran, ketenaran. Kita lihat. Murid-muridnya ini amburadul segala macam. Berbeda dengan yang pelajaran tentang niat ini, jangan kita anggap kita sudah lulus. Terus kita belajar terus. Agar keikhlasan itu terus ada pada diri. Dengan demikian, saya kira di kiri kanan antum bisa lihat ya. Kampung, bayarannya kecil. Makan seadanya. Terlihat guru-gurunya ikhlas. Alhamdulillah. Alumni Madinah, ke Libya, ke lulus juga, manfaat ilmunya. Satu lagi tentang ini wabil khusus pada guru ya. Seandainya antum mengumumkan kepada anak-anak bahwa mulai besok libur. Lalu anak-anak ada yang nangis, ya nggak ketemu Pak Guru, nggak ketemu. Nah, jika ada yang seperti ini, saya kira yayasan atau siapa wajib memberikan penghargaan yang ya. Kalau ada yang ketika mengumumkan di hadapan anak-anak mulai besok kita libur. Minggu atau 2 minggu. Lalu anak-anak ini sedih. Akan ada yang menangis. Maka ini wajib apa ya? Kalau boleh dikasih gelar profesor, kasih. Ya. Kasih gelar profesor. Ya, kan? Walaupun mungkin cuma lulusan SMA. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Ini seperti para salaf dulu. Para salaf rata-rata seperti itu. Di hadapan muridnya ketika mereka sedih.
Jangan seperti yang kita saksikan. Anak untuk libur ya, tenang. Jadikan anak-anak itu menangis. Oh ini luar biasa. Orang tua juga bisa praktekkan seperti ini. Gimana caranya anak itu rindu, kangen, asyik ketika belajar. Bukan tertekan, dipaksa, stres. Hasilnya tidak baik. Ya. Ya, itu saja. Kita lanjut dengan soal jawab. Ada pertanyaan? Silakan.